Jadi sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membuka terlebih dahulu untuk kelas silakan duduk. Ya, bro. Doa mulai. Doa mulai. Jadi tulisnya akan absen dulu ya. Ada, Bu. Alif. Ada. Apa ini ya? Adidatif. Ibnu, Tisha, Mardensa, Masya, Hadir, Kiki, Kepala, Mutiara, Hadir, Kabila, Natasha, Nian, Niken, Masya, Hajika, Hatiwi, Christian, Salsa, Sisel, Saudi, Sharon, Siti, Wahyu, Wisnu, Yusuf. Baik, di sini Ibu akan mulai pembelajaran. Untuk baju yang masih di luar silahkan dimasukkan ke dalam terlebih dahulu. Sepatunya silahkan dipakai. Baik, pada siang hari ini untuk cuacanya kita lihat ya. Semoga kalian masih tetap semangat untuk pembelajaran pada siang hari ini. Di sini akan mengenai materi yaitu ada penanganan surat. Apakah dari kalian ada yang pernah dimasukkan? Pernah. Apakah disimpan atau dicatat? Simpannya bukan ya? Di rumah. Itu ada tempat penyimpanan khusus atau tidak? Ada. Jadi di sini kita akan membahas mengenai penanganan surat dari surat itu kita terima sampai surat itu nantinya kita simpan. Apa sih penanganan surat itu? Penanganan surat yaitu merupakan proses menerima, mencatat, mengolah, mendistribusikan, dan menyimpan surat dari surat keluar maupun surat masuk. Ini digunakan penanganan surat itu supaya alurnya berjalan dengan lancar informasinya. Jadi informasi tersebut terdokumentasikan. Jadi nanti akan membahas mengenai apa itu penanganan surat, dan penanganan suratnya. Nanti kita belajar mengenai tujuan penanganan surat. Habis itu pola penanganan surat. Terus nanti ada buku agenda, terus penanganan surat masuk dan penanganan surat keluar. Di sini Ibu akan bahas mengenai tujuan penanganan. Jadi kalian yang mau mencatat silahkan dicatat ya. Yang pertama yaitu jadi surat sampai tujuan waktu. Jadi surat yang sudah kita terima, alhamdulillah kita jangan ditunda-tunda. Karena bila kita terlambat itu nantinya akan menimbulkan sebuah organisasi. Yang kedua ada apa? Menjadi bukti otentik dalam administrasi dan hukum. Jadi di sini surat itu merupakan bukti sah atau bukti hukum. Jadi di sini kita bisa dipertanggungjawabkan apabila nantinya ada terjadi suatu permasalahan ataupun sengketa. Lalu tidak ada apa? Di sini apakah dari kalian pernah belajar mengenai asepan sebelumnya di kelas 10? Jadi nanti di sini
sebagai asik tertib. Jadi misal kalian nih mendapatkan surat itu nantinya akan diajukan apabila ada suatu saat kita membutuhkan arsip tersebut. Misal arsip dari perusahaan, nanti kita mencari arsip tersebut apabila disebutkan. Untuk ini tujuan dari penanganan surat, apakah sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya ibu akan menerangkan mengenai pola penanganan surat. Yang pertama, pola untuk penanganan surat itu ada pola dan halanya berarti terus di sini berarti untuk konsep apapun itu nantinya dapat dijalankan oleh TU sebenarnya dari atau itu nantinya untuk sekretariat. Jadi ini dilakukan bukan di terpusat. Yang kedua ada pola desentralisasi. Untuk sentralisasi tadi terpusat, untuk desentralisasi ini berdasarkan unit ataupun bagian. Jadi ya bagian itu nanti mengubah bagiannya sendiri. Kalau ini misalnya ini bagian. Jelas. Dari semua ini penanganan surat kita akan belajar mengenai agenda. Kelas 10 juga udah pernah dengan buku agenda atau jadi buku agenda itu nanti kita mendapatkan surat terus kita mengagendakannya, kita mencatat itu akan membagikan contoh dari buku agenda. Ini nanti buku agenda itu sebagai sarana ya. Jadi biasanya ini dicatat manual, bisa juga dicatat elektronik. Agenda ini kita bisa dibagi menjadi 3 ya. Yaitu yang pertama ada buku agenda tunggal. Itu kan ada 1. Itu ada untuk buku agenda surat masuk dan surat ada untuk buku agenda tunggal ini. Jadi tidak ada antara surat masuk ataupun surat keluar. Jadi cuma kolom. Nanti surat masuk, surat keluar menjadi 1 di buku tersebut. Dan kedua, yang kalian pegang buku agenda kembar. Jadi antara surat masuk ataupun surat keluar itu terpisah. Jadi itu bukan cuma 1 handbag ya, tapi ada 2 handbag. Jadi buku surat masuk segini, buku surat keluar segini untuk agendanya. Dan yang ketiga ada buku agenda berpasangan. Untuk buku agenda berpasangan ini sama halnya dengan buku agenda tunggal. Tetapi untuk kolomnya buku agenda tunggal itu ada keterangan apa? Yang pertama tabel apa? Alamat, nomor, tanggal. Jadi ini ada dijadikan menjadi 1 nomor masuk sama saja. Untuk buku agenda pasangan, jadi itu nanti kolomnya ini untuk surat masuk, ini untuk surat keluar. Ya. Apakah sudah tutup dipahami? Ya. Mau difoto atau dicatat? Penjelasan mengenai prosedur dari penanganan surat. Mulutnya diam ya. Prosedur penanganan biasanya sudah masuk kita menerima surat. Yang pertama adalah menerima surat. Surat dari pihak lain kita terima. Untuk ini bisa melalui ekspedisi dari pos surat ataupun dari
Terus benar-benar itu yang membuat tulang kita kita banyak Mengirimkan surat. apakah surat tersebut untuk perusahaan ataupun surat tersebut untuk pribadi. Jadi jangan kita asal membuka surat tersebut. Apabila untuk surat perusahaan biasanya kita langsung mencatatnya gimana itu? Gimana? Ya, selanjutnya kita akan mencatat data surat. Berarti untuk yang di surat lalu buat langsung ya langsung jadi untuk nomor ada tanggal pengirim, terus tanggal surat, ada nomor surat, perihal lampiran, keterangan dan kode asli. Ya, dan selanjutnya setelah kita mencatat pengarahan surat yang keempat yaitu ada pengarahan. Biasanya untuk surat itu yang berwenang siapa? Yang membuka surat. Baca surat itu biasanya untuk pimpinan. Jadi pimpinan nanti yang akan membaca surat tersebut. Yang nanti akan ditindaklanjuti. Biasanya ada yang pernah dengar disposisi. Nah, jadi itu akan membagikan juga disposisi. Ini satu bangku satu ya. Singalis tersebut yang nantinya akan disimpan ataupun tidak akan dibalas. Dan selanjutnya dari yang kelima ada apa? Singalis tersebut yang nantinya akan disimpan ataupun tidak akan dibalas. Dan selanjutnya dari yang kelima ada apa? Jadi untuk pemakaian surat ini surat tersebut ditujukan kepada siapa? Itu contohnya itu ada apa? Untuk dibalas. Berarti surat tersebut nantinya akan dihasilkan kepada TKS ataupun kepada pengulang. Pengulang itu sama seperti sekretaris. Yang keenam ada masak. Penyimpanan surat ini kita biasa sebut sebagai arsip. Jadi surat tersebut nanti kita arsipkan. Yang di lab itu ada filing kabinet. Tahu kan filing kabinet? Ya nanti aku bakal disemai di situ. Itu nanti kearsipan ya. Kalian bisa menyimpan dengan sistem dan surat keluar. Yang pertama ada yang tahu bentuk prosedur penanganan surat keluar? Sebelum pembuatan konsep itu kita ada minggu ada yang tahu minggu? Ya yang dijelaskan untuk korespondensi kemarin itu memo seperti ini. Ini satu bangsa media soal kegiatan memo itu memo dapat apa saja yang kepada nanti yang akan di orang nanti berakhirnya untuk kepada PT dunia usaha isinya contohnya kiriman barang jadi ya contohnya kiriman barang ke tanggal ini jadi nanti kita cuma membuat memo aja kalau untuk suratnya itu nanti bakal dibuat beda lagi biasanya buat memo itu adalah pimpinan terus selanjutnya tadi apa
Yang kedua, apa? Yes. Jadi buat konsep ini kita lakukan secara manual. Jadi kita buat konsep itu nggak secara langsung diketik. Jadi menggunakan manual. Kan tadi kita buat memo. Isi dari memo itu kita buat konsep tersebut. Untuk yang ketiga ada. Tadi udah apa? Persetujuan konsep. Iya. Kita pasti. Setelah kita membuat konsep, nantinya kita kasihkan ini kepada pimpinan untuk persetujuan. Biasanya persetujuan itu menggunakan paraf. Jadi kalau paraf ini sudah dikasih oleh pimpinan, kita akan lanjutkan tahap berikutnya. Yang keempat ada Penyempatan. apa? Penyempatan. 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 Dan selanjutnya ada lakukan catatan ada apa? Iya, tanggal timbang. Kan ini tadi kita buatnya secara manual tuh. Setelah manual kita menggunakan buku bag. Terus kita mengetik. Jadi surat tersebut kita ketik. Yang keenam ada Saat. koma. Dan selanjutnya ada pemeriksaan surat. Apakah surat tersebut sudah betul ataupun kurang ataupun perlu diperbaiki. Yang ketujuh ada penandatanganan. Tanda tangan dan sak. Jadi kita melakukan penanda tanganan atau sak dulu biasanya. Apa? Kita melakukan penanda tanganan dulu. Jadi penanda tanganan nggak cuma gini ya. Ini misal ada 2 surat. Jadi tanda tangannya nggak cuma satu-satu. Jadi kan biasanya kalian tanda tangan 1 surat. Ini 1 surat. Jadi itu nanti dijajarkan seperti ini. Langsung tanda tangan. Tanda tangan terus cap. Jadi nggak cuma 1. Kan biasanya kalian tanda tangan gini, terus dibalik. Ini jadi ini dijajarkan seperti ini. Setelah kita melakukan penanda tangan dan cap, yang kedua ada penyimpanan. Untuk penyimpanan kita lakukan di buku agenda kalian. Untuk agenda kalian untuk surat lalu. Nah ini sudah keluar. Ini ada folder arsip. Ya, di box ini. Itu biasanya nanti akan dibuat untuk agendaris. Ini penyimpanan nanti yang buku penyimpanan ini adalah arsip pada agendaris arsip pada yang ke-9 ada Melipat. iya melipat surat. Biasanya kalian kalau melipat surat dalam apa? Kan biasanya ada lipatannya. Kalian cuma melipat aja. Iya. Pesawat. Enggak ya, jadi kita ada beberapa lipatan untuk surat resmi. Ini ada contohnya ya. Kita lipat seperti ini. Kita jadi bagi ini masuk dalam lipatan kalian bisa praktekin kok. Ambil kertas. Kertas kosong aja. Kita bagi jadi ini namanya adalah lipatan baku. Terus selanjutnya ada lipatan setengah baku. Jadi ininya kan kita tadi lipat 3 sama besar. Kalau yang lipatan setengah baku ini ininya jadinya dia ininya lebih pendek. Lipatan daku, lipatan setengah baku. Dan selanjutnya setelah
itu ada yang ketiga, yaitu lipatan akordion. Lipatan akordion tadi kita bagi jadi tiga, tapi untuk suratnya ya beda jiru. Ini lipatan apa di akordion. Nah, setelah lipatan akordion tadi kita ada lipatan setengah akordion. Jadi ininya lebih pendek. Kan tadi agak baku, terus ada setengah baku, terus akordion ada setengah. Nah, jadi ininya formnya tadi dibalik jadi lebih pendek. Selanjutnya kita ada lipatan tunggal. Tunggal ini tuh dua ini kita lipat menjadi dua. Jadi lipatan tuh tunggal. Ada lipatan gaza paralel. Dua itu bagi jadi dua, lipat jadi dua, lipat lagi. Ganda paralel. Terus selanjutnya ada lipatan Prancis. Prancis itu kita bagian dua. Kita lipat lagi. Ini, ya. Ini masuk dalam lipatan Prancis. Dan yang terakhir ada lipatan baron. Lipatan baron ini kita bagi jadi dua. Seperti jendela. Ini kita seperti ini. Jadi gini ya, kayak jendela ya. Jadi tadi ada lipatan apa? Sangat baku. Dan terus Prancis. Dan Prancis. Terus lipatan apa yang seperti ini? Lipatan tuh. Terus lipatan ganda. Ada yang tadi lipatan apa? Barong itu yang kayak 9. Apakah sudah cukup jelas? Jadi linknya ibu akan ngirim kalian link. Tadi ibu sudah dikirimkan ke Amel ya. Sudah dikirimkan grup. Itu kalian bisa lihat di situ ada penanganan surat keluar, surat masuk. Kalian bisa lihat lebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Berarti nanti sampai jam 13.55. Yang link aja link YouTube. Itu ada simulasi dari penanganan surat masuk, surat keluar. Ini surat masuk. Bagaimana alurnya dari menerima sampai menyimpan. Dijelaskan ini untuk pematikannya, jangan lupa untuk inisial ya. Ibu belum pernah menjelaskan mengenai surat dalamnya ada inisial. Terletak di mana? Bawah pojok itu untuk pengolah dan pelaksana. Siapa yang mengetik dan mengonset. Contohnya Wahyu dan Iken, berarti untuk kodenya BA garis miring I ke bawah sendiri ya, sebelah kanan. Dicontoh dua-duanya ya udah surat masuk dan baik ya, saja kita kembali ke ibu Alia. Jadi di sini bisa dokumen terlebih dahulu diberikan
surat masuk. Surat masuk pertama diterima oleh resepsionis. Setelah di resepsionis kita masuk ke dalam agendaris. Itu kalian bisa buka di grup WhatsApp ada contoh dari surat keluar dan surat masuk. Buka yang di surat masuk. Kalian isi di bagian ini buku agendanya. Bisa diisi. Bisa juga. Nomornya kita isi 1. Untuk tanggal terimanya itu sekarang berarti tanggal 19 Agustus 2025. Itu tanggal suratnya itu sudah tertera di surat, bisa ditulis. Untuk nomor suratnya juga sudah. Untuk perihal lampiran dan keterangan silahkan diisi. Apakah sudah diisi semua? Belum. Yang di bagian surat masuk. Sudah. Kalau tidak ada lampiran berarti lampirannya di strip ya? Sudah. Selanjutnya untuk agendaris kita kemana? Pengolah ataupun ini namanya itu sekretaris. Sekretaris nanti menyampaikan kepada jadi apapun itu nanti yang berkaitan dengan pimpinan harus melalui pengolah terlebih dahulu. Contohnya ini, agendaris langsung ke pimpinan apakah boleh? Tidak boleh. Berarti harus melewati pengolah, baru ke pimpinan. Setelah ke pimpinan kalian di lembar disposisi. Disposisi. Nah, itu ada lembar disposisi ya. Itu dari siapa? Itu nanti ditulis. Terus untuk ada apa aja itu? Kepada tanggalnya itu ada dibalas dan diisi. Nanti sesuai dengan pimpinan itu dibalas bisa disimpan di itu nanti kita lingkarin dulu yang disimpan dan dibalas. Setelah itu nanti pimpinan kasih tuh memo, misal kita pimpinan membalas, nanti ngasih memonya kepada pengolah nanti membuat surat. Setelah surat tersebut jadi konsepannya kembali lagi tapi pimpinan. Jadi pimpinan ini nanti memberi tanda paraf apabila sudah sesuai. Setelah sudah nanti pimpinan kembali lagi ke pengolah nanti kita kasih ke pelaksana ataupun juru ketik. Nanti yang mengetik itu nanti adalah pelaksana. Nah, jadi pelaksana ini apabila suratnya sudah jadi, ini masuk ke dalam surat keluar ya. Iya. Ini pelaksananya sudah jadi suratnya, lanjut lagi ke pimpinan untuk menandatangani dan cap. Paham? Jadi pimpinan ini nanti menandatangani dan cap. Setelah ditandatangani, nanti kita masuk lagi ke agendaris. Nah, itu ada surat keluar ya. Jadi surat keluar nanti masuknya ke ini. Dari nomor, alamat, tanggal. Nanti ininya diisi. Yang tadi surat masuk, yang ini nanti surat keluar. Ya, Bu, yang suratnya tadi, yang surat masuk tadi diapakan, Bu? Suratnya nanti kita masuk ke dalam kursi. Jadi surat masuk tersebut nanti kita akseskan di kabinet. Nanti bisa tuh ke lab, tuh kan ada di kabinet. Biasanya ada map di dalamnya. Seperti itu. Nah, surat ini nanti rangkap 2 di agendaris. Nanti suratnya kita kasihkan ke arsip A1 dan suratnya kita kirim nih kepada pihak lain. Untuk alurnya apakah ada?
Nanti bisa diputar ulang ya untuk videonya itu sudah cukup jelas dari penanganan surat masuk ataupun surat keluar. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, apakah dari kalian ada yang mengalami kesulitan? Dan Ibu harap nanti kalian saat mengisi apapun itu diteliti ya. Jangan sampai surat masuk kalian taruh di surat keluar. Nanti untuk misal kalian mengasih pandangan sampai 9 kan ini mobilnya 900. Jangan kalian nanti taruh di pinggir kabinet ya, di dalam lamanya itu nanti 900 apa. Nanti kalian apabila ini dulu panjang kembali nanti akan rusak seperti itu. Ya, sudah jelas. Sebenarnya Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu untuk tadi ya dari penanganan surat keluar, surat masuk. Berarti suratnya tadi awalnya kalau masuk diterima. Yang kedua disortir. Yang ketiga dicatat. Yang keempat diarahkan. Terus habis itu nanti lanjut ke advice ya, di penyimpanan. Dan untuk surat keluarnya ada yang bisa proses surat keluar. Dia tidak bisa menyampaikan alur proses dari keluar. Ya. Bisa diserahkan? Ya, selanjutnya ya. Kita akan pemberian takdir karena menginginkan penyimpan. Ya, tadi yang disampaikan oleh Delinda apakah benar? Nah, yaitu tadi untuk penanganan surat keluar. Ya, Ibu cukupkan untuk pembelajaran pada siang hari ini. Tidak ada yang ditanyakan? Baik, akhiri untuk pembelajaran pada siang hari ini. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Ya, mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk semuanya. Apabila Ibu ada salah, Ibu meminta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.